Apa pelajaran yang Allah berikan kepada kita dengan Ramadan? Supaya kita tidak hanya menyelesaikan Ramadan dengan fikihnya, supaya kita tidak hanya sukses menyelesaikan Ramadan dengan hukumnya, tetapi adalah bagaimana kita bisa mengambil dan menghidupkan Ramadan dalam setiap kurikulum untuk membentuk narasi dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh anugerah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita bagaikan samudra di atas gelombang yang Allah alirkan di dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah. Seiring dengan waktu, kita semakin paham yang kita butuhkan bukan lagi kepuasan, tetapi yang kita butuhkan itu adalah kebahagiaan. Seiring dengan waktu kita faham yang kita butuhkan bukan hanya sekedar kemewahan, tetapi yang kita butuhkan adalah kecukupan. Seiring dengan waktu kita akan semakin paham yang kita butuhkan bukan finansial yang berlimpah, tetapi ketika Allah memberikan keberkahan. Dan sesungguhnya tidak akan sampai hati kepada sebuah kebahagiaan, tidak akan sampai sebuah jiwa menuju kepada sebuah keberkahan, kecuali adalah ketika mereka menjadi orang yang pandai bersyukur terhadap setiap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Inilah konsep iman yang berbeda dengan konsep sekulerisme. Inilah konsep iman yang berbeda dengan konsep materialisme, di mana konsep materialisme tidak pernah menjadikan kita merasa puas di dalam kehidupan, karena semuanya hanya ditakar dengan angka, hanya ditakar dengan kalkulasi dari apa yang kita peroleh di balik pencapaian yang kita lakukan. Syukur mementahkan konsep-konsep sekulerisme dan materialisme. Syukur memberikan kepada kita yang kita butuhkan bukan kepuasan, tetapi adalah ketenangan. Dan itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan kita bersyukur atas setiap anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia yang telah memberikan petunjuk, manusia yang telah memberikan ultimate answer dalam kehidupan kita, sampai akhirnya kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan. Kalau ada satu lalat nyampe kepada satu gelas kita tahu petunjuknya. Ketika kita kencing di dalam kamar mandi, kita tahu aturannya. Ketika kita berada di antara tempat-tempat sepi, kita tahu bagaimana yang harus kita lakukan. Dan itu merupakan bagian dari petunjuk Nabi yang begitu sempurna dalam kehidupan kita. Kalaulah Islam adalah sebagaimana bangunan yang besar, tidak ada satu ruangan di dalam bangunan itu kecuali semuanya dijelaskan oleh Rasulullah. Inilah yang menjadikan kita mencintai beliau, karena beliau telah membebaskan kita dari blind spot pada kehidupan kita. Kita tidak tahu kalau kita tidak mengenal Rasulullah, apa yang harus kita lakukan di tengah malam. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan di waktu pagi. Kita tidak tahu bagaimana kita mendapatkan surga. Kita tidak tahu bagaimana ketika kita di waktu subuh kalau kita tidak mengenal Rasulullah. Dan itulah yang menjadikan kita berselawat kepada beliau. Semoga kita termasuk orang yang dipantaskan untuk mendapatkan salawat, untuk mendapatkan syafaat. Siapapun yang mendapatkan syafaat, yang ganjil dari amalannya digenapkan oleh Allah. Siapapun yang mendapatkan syafaat Rasulullah, kalau dia kurang di dalam takaran ibadahnya, maka Allah tambahkan. Kalau dia tipis di dalam ketaatan, Allah tebalkan. Dan itulah fungsinya syafaat. Dan cukuplah Imam Qurtubi mengatakan, orang yang celaka bukan hanya mereka yang berat dosanya daripada kebaikannya, tapi orang yang celaka adalah orang yang tidak layak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia tidak mandai untuk mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, tentunya kita faham sekali, kita beribadah kepada Allah, kita menyembah Allah. Allah tidak hanya mensifati dirinya sebagai Ar-Razzaq, memberikan rezeki. Allah tidak saja mensifati dirinya sebagai Ar-Rahman yang maha kasih sayang, tapi salah satu di antara nama yang harus kita fahami tentang Allah, sifat Allah itu mensifati dirinya dengan kata Al-Hakim atau sifat Al-Hakim, yang maha bijaksana, di mana sifat bijaksananya Allah bertemu dengan sifat alimnya Allah, sifat maha ilmunya Allah di dalam kehidupan setiap makhluknya. Ketika kita faham zat yang kita sembah di dalam sholat kita, di dalam rukuk kita, di dalam sujud kita memiliki sifat Al-Hakim pada sifatnya yang sempurna, itulah yang menjadikan kita faham bahwasanya tidak ada peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita kecuali di dalamnya ada hikmah dan ada pelajaran yang Allah berikan kepada kita.
Tidak ada episode takdir yang pahit dan tidak ada episode takdir yang manis, kecuali semuanya memberikan pelajaran pada kehidupan kita. Karena semua peristiwa yang ada dalam kehidupan kita datang dari Zat yang Maha Hakim di dalam setiap kejadian. Bukankah orang semakin dia pintar dan semakin tinggi stadinya, semakin setiap kata-kata yang dia sampaikan itu memiliki makna. Semakin pintar dia sekolah, semakin setiap goresan yang dia tuliskan di sosial media memiliki sebuah penjelasan dan penjabaran. Kalaulah manusia saja dalam setiap kepintarannya, dalam sekolahnya, stadinya, menjadikan setiap tulisannya dan setiap kata-katanya memiliki makna, mustahil bagi Allah kalau Allah itu menggulirkan kejadian dalam kehidupan kita tanpa ada makna dan pelajaran. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Syifa'ul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar. Maka Imam Ibnu Qayyim itu berkata, enggak ada kejadian dari setiap peristiwa sampai daun yang jatuh kecuali terjadi dengan ilmunya Allah dan terjadi dengan hikmah. Kenapa daun itu jatuh? Kenapa jatuhnya di tahun 22? Kenapa jatuhnya di tahun 2023? Kenapa jatuhnya habis isya? Kenapa jatuhnya habis subuh? Selalu memiliki makna dan pelajaran yang kita harus dapatkan. Terkadang cuma karena kebodohan kita yang tidak mampu menjangkau itu. Allah menyampaikan kepada kita, orang yang semakin pintar dalam iman adalah orang yang semakin pintar mengambil setiap pelajaran dan hikmah dalam setiap peristiwa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Makanya Allah menyindir kita dan menyindir manusia itu menjadi dua. Ketika Allah menyampaikan innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaqulu madza aradallahu bihadza masalah. Allah itu membagi manusia itu jadi dua. Ketika Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-25, Allah tidak malu membuat perumpamaan sebagaimana binatang nyamuk ketika Allah ciptakan. Orang yang beriman mereka akan mengatakan, sesungguhnya kami beriman dengan apa yang Allah ciptakan dalam nyamuk itu dan mengerti pelajarannya. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah akan mengatakan, apa gunanya nyamuk diciptakan dalam kehidupan? Disitulah kita faham, kita dalam kultur keimanan bukan hanya dituntut untuk sujud, bukan hanya dituntut untuk rukuk, bukan hanya dituntut untuk tawaf, tapi kita dituntut untuk mengambil pelajaran dalam setiap peristiwa dan syariat yang Allah berikan kepada kita. Sama pula dengan Ramadan. Ramadan itu merupakan salah satu syariat istimewa. Saking begitu istimewanya syariat Ramadan, sampai para ulama mengatakan dan mendefinisikan bahwasanya syariat Ramadan itu disebut dengan syar'un man qablana, syariat yang sudah ada semenjak dulu sebelum Rasulullah datang dengan umatnya. Kalaulah syariat ini sudah disebut dengan syar'un man qablana, berarti syariat ini memiliki sebuah pelajaran dan memiliki sebuah hikmah yang kita harus temukan sebagai orang yang beriman kepada apa yang kita imani dari sifat hakimnya Allah. Dan ini menjadi tuntutan kita. Ramadan dan puasa harusnya tidak sekedar hanya masalah fikih, bagaimana kita menahan lapar dan dahaga. Bukan hanya masalah hukum, ketika kita makan dan ketika kita berjima dengan istri kita akan membatalkan puasa kita. Betul, memang Ramadan itu masalah fikih. Benar, Ramadan itu adalah masalah hukum. Tapi tidak hanya berhenti bahwa Ramadan itu adalah masalah fikih. Inilah yang menjadikan kita pada kesempatan khutbah ini kita ingin menyampaikan apa sisi lain dari sebuah makna dan sebuah kurikulum yang Allah berikan kepada kita. Sampai Allah mewasiatkan kepada kita untuk berpuasa. Allah mensyariatkan kita untuk berpuasa selama 30 hari. Bukan hanya kepada kita, tetapi kepada umat sebelum kita, untuk memberi makna. Ramadan itu tidak bisa hanya dipahami dari sudut pandang fikih semata. Ketika kita memahami kewajiban kita ketika kita telah menyelesaikan Ramadan adalah bagaimana kita menghidupkan nilai Ramadan, menemukan makna, memberi pelajaran, mengambil kurikulum supaya menjadi narasi dalam kehidupan kita. Marilah kita membuka pelajaran yang disampaikan para ulama. Apa pelajaran yang Allah berikan kepada kita dengan Ramadan, supaya kita tidak hanya menyelesaikan Ramadan dengan fikihnya, supaya kita tidak hanya sukses menyelesaikan Ramadan dengan hukumnya, tetapi adalah bagaimana kita bisa mengambil dan menghidupkan Ramadan dalam setiap kurikulum untuk membentuk narasi dalam kehidupan kita. Setidaknya ada 4 perkara yang akan kita bahas untuk menjadikan kita mengambil setiap makna, mengambil setiap samudra hikmah dalam Ramadan yang baru kita selesaikan dalam perjalanan 30 hari secara sempurna kita menyempurnakannya. Yang pertama, Ramadan mengajarkan kepada kita
Sebagaimana nama Ramadan, Allah memberikan nama Ramadan diambil dari kata ramdo. Ramdo itu artinya panas dan terik. Dinamakan ramdo yarmudus sayyi'at bil hasanat. Karena dinamakan Ramadan, kita tidak pernah dapati satu waktu Allah membakar seluruh dosa dan kemaksiatan manusia sebanyak Allah membakar dosanya manusia sebagaimana di bulan Ramadan. Allah itu Ghafur, tetapi Ghafurnya Allah lebih besar ketika di bulan Ramadan. Allah itu Ghaffar, tapi Ghafarnya Allah itu lebih besar ketika di bulan Ramadan. Karena tidak ada satu prime time waktu di mana Allah banyak membebaskan manusia dari ancaman api neraka kecuali adalah di bulan Ramadan. Di situ kita akhirnya mempelajari tentang satu makna. Goalsnya kita di bulan Ramadan bukan itikafnya. Goalsnya kita ketika di bulan Ramadan bukan tilawahnya, berapa kali kamu khatam. Goalsnya kita di bulan Ramadan bukan istiqomahnya saja ketika kita menyelesaikan tarawih. Tapi goalsnya kita di bulan Ramadan itu adalah bagaimana kita mendapatkan ampunan dari Allah. Karena sesungguhnya Rasulullah mengaminkan doanya malaikat Jibril, raghima anf man dakhala alaihi Ramadan summa in salaha falam yughfar lahu. Orang yang celaka itu orang yang mereka diberikan kesempatan Ramadan itu selesai dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Identiknya Ramadan itu sampai zikir yang ditanyakan oleh Ibunda Aisyah kepada Rasulullah SAW, apa zikir yang aku ucapkan ya Rasulullah ketika aku di bulan Ramadan supaya aku mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar? Nabi tidak mengatakan subhanallah. Nabi tidak menjawab Allahu Akbar. Nabi tidak mengatakan la ilaha illallah. Tapi zikir di bulan Ramadan, terutama pada 10 hari yang terakhir adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang mencintai maaf. Tuhibbul afwa, dan Engkau adalah zat yang maha pemaaf, mencintai maaf. Maafkanlah kesalahan kami. Untuk menunjukkan kepada kita Ramadan itu memberi pelajaran. Tidak ada yang kita harapkan paling besar di bulan Ramadan kecuali diampuni dosanya oleh Allah. Ada yang tilawahnya hatam 5 kali, tapi belum tentu diampuni oleh Allah. Ada yang itikafnya 10 hari, belum tentu diampuni oleh Allah. Ketika tilawahnya membangun kesombongan, ketika tilawahnya membangun ujub, ketika itikaf yang dia selenggarakan selama 10 hari memandang sinis kepada mereka yang jalan di depan masjid ketika mereka tidak tahu udurnya. Karena sesungguhnya ampunan Allah tidak pernah menyentuh hati yang tinggi. Karena ampunan Allah sebagaimana air mencari tempat yang rendah. Banyak orang yang mereka menjalani Ramadan mungkin tidak bisa itikaf, mungkin mereka tidak bisa tilawah karena kebutuhan keluarganya mendesak. Tapi dia memiliki hati yang rendah, memiliki hati yang merendah. Dia merasa hina di hadapan Allah. Dia mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lalu dalam kondisi air matanya menetes, mungkin hatamnya cuma sekali, tapi hati yang merendah menjadikan Allah menyapa dia dengan sebuah pengampunan di bulan Ramadan. Ramadan itu bukan kompetisi untuk membanggakan berapa kali kita hatam. Ramadan itu bukan untuk membanggakan di mana kita itikaf. Ramadan itu tidak membanggakan berapa kali kita akan bersedekah. Bukan. Ramadan itu kompetisi kita untuk menjemput ampunan. Dan sesungguhnya ampunan itu menyapa kepada hati mereka yang rendah. Allah itu menyapa ampunan kepada mereka yang hatinya merasa hina di hadapan Allah. Allah itu menyapa hati kepada mereka yang hatinya memiliki takaran merasa kurang di dalam ibadahnya. Dan ampunan tidak pernah naik ke tempat hati yang tinggi. Banyak di antara kita ujub dengan hatamnya. Banyak di antara kita ujub dengan nilai sedekahnya. Banyak di antara kita ujub berapa itikafnya. Dan berapa banyak dari kita suka mengatakan dengan sombong, mungkin saya kelihatannya hari ini hari Lailatul Qadar, alhamdulillah saya di masjid. Rugi sekali mereka yang ada di rumah, tanpa dia mengetahui yang di rumah mungkin sedang sujud menangis untuk menyesali dosa mereka kepada Allah. Dan kita yang di masjid justru tidak bisa menangis karena sombong yang telah kita lakukan dalam ibadah. Inilah yang menjadikan kita faham, Ramadan itu bukan menjadikan hati kita meninggi. Ramadan itu menjadikan hati kamu merendah. Makanya zikirnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sesungguhnya Engkau itu Maha Pengampun, ampuni saya. Dan orang tidak akan pernah meresapi kata dengan mengatakan ampuni kecuali dia merasa dosa. Bukankah anak kita kalau datang
meminta maaf, kita bisa membedakan mana anak yang mengucapkan maaf dengan tulus dan mana anak yang mengucapkan kata maaf dengan setengah hati. Hati kita sebagai bapak ngerti anak ini meminta maafnya setengah hati, belum tulus. Anak ini tulus. Minta maaf itu bukan hanya ucapan Allahumma innaka afun di bibir, tapi sesungguhnya Allahumma innaka afun itu harus datang dari hati yang merasa rendah. Ada sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud untuk menutup poin yang pertama. Ada seorang yang beribadah selama 60 tahun. Sholat, puasa, sujud. Tapi pada setelah 60 tahun tiba-tiba ada datang perempuan dan dia berzina. Sampai 6 hari berturut-turut. 6 hari berturut-turut berzina. Ketika dia menyadari perbuatan dia berzina, dia menyesal, dia menangis, dia lari, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan tempat ibadah yang dia bangun untuk beribadah selama 60 tahun. Bukan hanya 10 hari, 60 tahun, kata Abdullah bin Mas'ud sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah. Dia menyesal. Dalam perjalanan dia lari selama beberapa hari itu, dia tidak membawa bekal apapun, tidak membawa uang kecuali pakaian yang menempel di tubuhnya. Lalu ketika pada saat dia mampir ke satu masjid, sepi, tidak ada manusia lalu lalang di tempat itu, maka dia hampir-hampir pingsan karena laparnya. Allah ngirimkan orang yang membawa bungkusan, di dalam bungkusan itu ada roti. Dia diberikan roti. Tidak ada keinginan dia pada saat itu kecuali makan roti. Ketika akan memasukkan roti itu ke mulutnya, dalam kondisi dia sedih, dia merasa berdosa, dia merasa nista, dia merasa hina, Allah jalankan ada orang tua yang sama-sama gemetar tangannya seakan-akan belum makan beberapa hari. Orang tua itu melihat roti tersebut. Maka ahli ibadah yang beribadah 60 tahun ini yang berzina 6 hari juga, lalu melihat rotinya. Lalu dia berkata, saya ini orang hina, saya sudah zina 6 hari. Biarlah roti ini saya potong untuk orang tua ini. Dipotong kepada orang tua dengan bagian yang lebih banyak daripada bagian dia. Makanlah orang tua tadi. Setelah itu kata Rasulullah, Allah kirimkan malaikat maut, dicabut ahli ibadah 60 tahun yang berzina 6 hari. Setelah dia dihadapkan kepada Allah dalam pengadilannya, maka Allah kemudian menghakiminya, lalu mengatakan, ini ibadahmu 60 tahun, ini zinamu selama 6 hari. Dan ketika ditimbang, zina 6 hari lebih berat daripada ibadah 60 tahun. Salah satunya karena banyak rasa ujub di balik ibadah itu. Orang ini tertunduk, sedih, lalu mengatakan, halaktu, saya celaka. Ketika dia merasa dalam kondisi celaka, tiba-tiba Allah menyampaikan kepadanya, satu amal yang belum aku timbang. Lalu orang itu menjawab, apalagi yang tertinggal ya Allah? Ada. Roti yang pernah kamu berikan kepada orang tua, ikhlas kamu memberikan roti itu. Seraya kamu merasa berdosa ketika kamu memberikan roti itu. Roti itu ditimbang. Zinanya 6 hari ditimbang. Dan beratnya roti itu lebih berat daripada zina 6 hari. Inilah hakikat ampunan. Ramadan itu tidak menjadikan kita bangga. Ramadan itu tidak menjadikan kita jumawa. Sunnah, ilmu, ibadah Ramadan tidak pernah menjadi jembatan untuk membangun rasa tingginya hati dan merendahkan orang lain. Dan itu yang sering terjadi. Di balik taklim ada kesombongan. Di balik ustadz besar yang kamu ikuti ada sebuah rasa kiber. Di balik setiap tilawah ada sebuah kebanggaan kita untuk membanggakan diri kita. Hilang ampunan. Makanya perhatikan, Allah tidak pernah mengabadikan doanya para nabi, kecuali doanya para nabi itu memiliki benang merah yang sama. Kami dolim kepada diri kami sendiri, dan itulah yang menjadikan mereka diampuni oleh Allah. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kepada kita kesabaran. Bukankah kita bersabar? Perkara mubah yang asalnya kita senangi dan kita rutinkan, makan jam 8 pagi, makan jam 10, makan jam 1 siang, makan siang, tiba-tiba diharamkan dan kita bersabar. Ramadan mengajarkan kepada kita proses kesabaran, tetapi berujung dengan manisnya sebuah balasan. Tidak akan nikmat air teh kecuali ketika kita menahan diri 11 jam. Tidak akan nikmat gorengan, tidak akan nikmat kurma, tidak akan nikmat itu es buah kecuali kita menahan dengan kesabaran selama 10 sampai 11 jam. Nikmatnya teh hari ini jam 8 tidak akan pernah sama dengan teh yang kita nikmati hari Jumat ketika berkumandang adzan maghrib. Di situ Allah mengajarkan kepada kita sabar.
Karena sesungguhnya kesabaran itu ada satu balasan manis, dan Allah menyuruh kita sabar, bukan Allah mendolimi kita. Allah menguruh kita untuk sabar supaya kita mampu merasakan manisnya kehidupan ketika kita memberikan kesabaran. Makanya Masya Allah, kedudukan sabar dalam iman itu sebagaimana kedudukan kepala dalam tubuh. Tangan bisa digantikan dengan tangan palsu, kaki bisa digantikan dengan kaki palsu, tapi kepala tidak bisa digantikan dengan kepala palsu. Dan para ulama salaf itu mengatakan as-sabru fi manzilatil iman kama salir ra'si fil jasadi. Sesungguhnya kedudukan sabar kamu di dalam hidup itu sebagaimana kedudukan kepala di dalam tubuhmu. Sabar, sabarlah. Tidak semuanya harus diikuti semua yang kita inginkan. Kalau semuanya digampangkan untuk kita, Pak, gara-gara kita orang kaya, kita jabatannya tinggi, kita seorang ustadz, lalu semuanya dimudahkan untuk kita, lalu dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran? Banyaklah belajar dari sabar yang kita berikan di bulan Ramadan. Nikmatnya teh lebih mengalahkan daripada minuman apapun. Ketika itu kita minum tepat ketika berkumandang adzan maghrib. Dan para ulama mengatakan setidaknya sabar itu yang paling tinggi. Bukan sabar menghadapi ujian. Sabar menghadapi ujian itu nomor 3. Sabar yang paling tinggi itu sabar di dalam kita melakukan ketaatan. Sabarlah kamu sama orang tuamu. Ini merupakan kesabaran yang paling besar setelah kesabaran kita dalam iman. Sabar sama orang tua kita. Ketika mereka sepuh, ketika mereka tua, di balik sepuhnya, di balik rentanya orang tua kita, di situ ada surga. Dan sabar kamu kepada orang tuamu melapangkan hidupmu. Sabarmu kamu kepada orang tuamu akan membuat anakmu bersabar. Banyak anak yang mereka tidak sabar ketika menghadapi orang tuanya renta dengan segala permintaan-permintaan yang mereka miliki. Bukankah mereka juga sabar dengan seluruh permintaan-permintaanmu di waktu kecil yang kamu tidak pernah bosan untuk mengulanginya? Sabar. Maafkan kalau orang tua kita itu mungkin tidak ideal. Jangan lagi ada dendam di hati kita terhadap orang tua kita karena kita merasa hutang pengasuhan dengan orang tua kita. Maafin ibu kita, mungkin dia tidak sempurna. Maafin bapak kita, mungkin mereka tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Sabar. Kesabaran kepada orang tua merupakan kesabaran yang berbalas dengan pintu tengahnya surga. 2. Sabar dengan anak kita. Sabarlah dengan anak, mendidik mereka. Tidak lama kita mendidik mereka. Karena sesungguhnya mendidik anak kita itu sebenarnya memberikan kepada kita umur yang kedua. Orang yang memberikan kesabaran ketika dia mendidik anak akan membantu anak itu mudah untuk berbakti kepada orang tuanya ketika dia mendapati orang tuanya sabar. Maaf, banyak anak hari ini tidak kuat menghadapi orang tuanya ketika renta. Sebenarnya hanyalah hukum kausalitas, sebab akibat. Karena orang tuanya tidak pernah sabar untuk membimbing anaknya dan menganggap bahwasanya anak hanya dicukupi dengan materi dan finansial. Tidak begitu. Berikan memori terindah sama anak kita supaya dengan memori itu mereka mudah berbakti kepada kita. Dan memori itu bukan dengan harta. Ajak sholat, ajak jalan, ajak mengenal orang-orang baik, ajak ke pondok. Bukan hanya plesir ke tempat-tempat liburan tanpa kita mengenalkan circle orang soleh yang harusnya kita kenalkan untuk anak kita. Sabar. Mereka sampai 15 tahun mereka akan punya kehidupan sendiri. Yang ketiga, sabar sama pasangan hidup kita. Maka sesungguhnya istri kita tidak bisa memuaskan kita setiap waktu. Kita juga tidak bisa memuaskan dia setiap waktunya. Kita tidak boleh mengharapkan istri kita kayak Khadijah kalau diri kita bukan sebagaimana Muhammad. Sabar sama pasangan hidup kita. Karena sesungguhnya kita paham, sabarnya suami dengan sabarnya istri itu akan menjadikan mereka qurrata ayun. Dan ketika orang tua sudah qurrata ayun, anak mereka itu akan qurrata ayun. Mari kita mentadaburi dan menyelami sebuah ayat yang Allah sampaikan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Kenapa yang disebutkan pertama kali adalah min azwajina, baru kata wa dzurriyyatina? Karena sesungguhnya kata azwaj itu pasangan. Karena sesungguhnya anak kita tidak akan pernah menjadi qurrata ayun kecuali kita selaku pasangan hidup itu harus qurrata ayun. Di balik pertengkaran kita dengan pasangan kita ada anak yang terluka hatinya. Di balik ketidakcocokan ketika kita saling mendiamkan antara suami dan istri kita, ada anak yang merekamnya dengan rekaman-rekaman pahit yang itu akan bisa menjadi luka sepanjang hidupnya. Sabar.
Konsep kehidupan sakinah itu tidak muluk-muluk. Kata para ulama, ketika sabarmu lebih besar daripada kekurangan pasanganmu, sabar. Sabar juga kepada sesama manusia. Ada yang membawa bunga, ada yang membawa duri, yang membuat kita terluka. Menyampaikan dan menjelaskan masih aja ditentang. Sabar. Karena begitulah arti dalam kehidupan kita. Kalau semuanya dimudahkan untuk kita, dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran? Jamaah sholat id yang semoga Allah rahmati. Pelajaran yang ketiga yang kita dapatkan dari Ramadan itu adalah bagaimana Ramadan itu melatih kita untuk bersyukur. Dan bersyukur itulah yang menjadikan kita menikmati apa yang kita dapatkan. Kenapa kita waktu berbuka puasa, kita tidak pernah iri yang berbuka puasa di Ramadan. Fokus kita sama makanan yang disajikan di Darussalam. Pernah nggak kita 5 menit sebelum adzan, lalu kita mikir, wah coba kalau saya di restoran sana. Enggak, fokusnya pada minuman dan makanan yang di depannya. Dan kenapa menjadi nikmat makanan dan minuman, walaupun itu cuma teh hangat yang kita rasakan, sama dengan kenikmatan mereka yang ada di restoran. Karena sesungguhnya kualitas hidup itu didapatkan ketika kita bersyukur. Syukur itulah yang menjadikan akhirnya nikmat. Orang yang makan dan berbuka di Darussalam sama nikmatnya dengan mereka yang berbuka di restoran yang harga menunya itu 3 juta. Yang salah bukan apa yang didapatkan orang, yang salah bukan apa yang kita peroleh. Yang salah itu ketika kita kurang bersyukur, tidak sebagaimana syukur kita ketika berbuka puasa. Kita ini kalau berbuka puasa itu nikmat walaupun cuma air putih. Karena yang kita berikan itu kesyukuran di balik air putih yang kita teguh. Di balik satu bakwan yang kita makan menjadi nikmat, lebih nikmat daripada pizza. Kenapa? Bukan bakwannya, tapi karena syukurnya kita setelah 11 jam kita tidak makan, bakwan itu lebih mengalahkan daripada pizza yang dimakan jam 8 malam. Syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tapi pasti memberikan kepada kita kualitas pada kehidupan. Maaf, ada orang yang salah mengartikan syukur pasti memberikan kepada kita kuantitas. Belum tentu. Banyak saudara kita cuma punya motor, dia bersyukur. Apakah jaminan dia bisa membeli mobil? Belum tentu. Sepanjang hidupnya bisa jadi dia memiliki motor. Ada banyak saudara kita punya mobil, ketika dia bersyukur, apakah berganti dengan jet pribadi? Belum tentu. Bisa jadi sepanjang hidupnya cuma membeli mobil. Tapi cita rasa motor itu mengalahkan mereka yang punya mobil. Tapi cita rasa mobil itu mengalahkan mereka yang punya jet pribadi ketika harus diuber-uber dengan utang oleh bank. Syukur itu menjanjikan kualitas, walaupun terkadang tidak memberikan kepada kita kuantitas. Dan kita kalau bertanya, syukur saya kalau diterima itu indikatornya apa, Ustadz? Mari kita buka telinga kita, hati kita, jiwa kita. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah. Syukurmu kalau diterima oleh Allah, naik ke atas langit, Allah akan memberikan kepadamu 2 perkara. 1, disederhanakan keinginanmu di dunia. Bukankah yang menyiksa kita keinginan? Yang terlalu berlebihan? Jarak antara kita dengan kebahagiaan itu hanya sejarak pada keinginan yang belum kita peroleh. Sudah punya mobil, maka memiliki mobil yang ini. Sudah punya rumah di bawah, di pinggir hutan, ingin memiliki rumah di pinggir pantai. Sudah memiliki rumah di pinggir pantai, ingin bercita-cita memiliki rumah di tempat yang lainnya. Yang menyiksa kita itu bukan karena takaran Allah yang kurang. Yang menyiksa itu karena mata kita membentuk narasi pada kehidupan kita bahwasanya apa yang kita peroleh itu belum cukup. Makanya kata Imam Ibnu Qudamah, kalau syukurnya kita diterima, dicatat oleh malaikat raqib, diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kalau diterima, disederhanakan keinginan kita dalam urusan duniawi, dibuat sederhana memandang duniawi. Dan yang kedua, dicukupi kebutuhan-kebutuhan kita oleh Allah. Mungkin Allah tidak memberi apa yang kita inginkan, tapi Allah selalu memberi apa yang kita butuhkan. Kenapa Allah tidak memberi apa yang selalu kita inginkan, Ustadz? Karena terkadang apa yang kita inginkan ada kerusakan. Saya bisa membelikan anak saya satu harinya mungkin 100 botol susu yang dia senangi. Tapi kenapa saya kalau membelikan anak saya cukup 1 botol, dan itu pun saya buat per pekan 1 botol minum susu? Karena saya tahu di balik botol susu yang dia inginkan itu ada gula yang berlapis-lapis dan bertumpuk-tumpuk yang bisa membentuknya menjadi penyakit gula. Saya tidak memberikan permintaannya. Pagi minta susu, siang minta susu, malam ketika tidur minta susu. Saya tahan. Nanti minum susunya ketika hari Sabtu. Kenapa semacam itu? Karena kita tahu apa yang diinginkan itu tidak baik untuknya. Kita terkadang minta, ketika nggak dikabulkan, bukan karena Allah tidak sayang sama kita. Ketika kita minta dan kita belum dikabulkan itu karena ada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang Allah persiapkan. Dan yang terakhir,
kurikulum yang Allah berikan di balik Ramadan supaya kita menghidupkan arti Ramadan kita. Ramadan mengajarkan kepada kita kebutuhan kita sama duniawi itu sebenarnya sederhana, dan betapa cepatnya nilai dunia kalau kita rasakan pada saat Ramadan. Maaf ya Pak, kita ini kalau sahur berapa piring kita makan? Anak saya kalau sahur cukup kurma 1 Pak, saya kurma 3. Ya kadang-kadang 1 piring nasi cukup. 3 piring enggak cukup, enggak bisa. Perut saya enggak bisa nerima. Kita puasa selama 11 jam Pak, adzan berkumandang. Berapa lama kekuatan mulut kita untuk mencerna kenikmatan? 3 suapan pertama Pak, 1, 2, 3, setelah itu 4, 5 suapan sudah enggak ada nilainya. Banyak saudara kita yang mereka rela makannya nanti jam 10 Ustaz, karena enggak kuat. Perut saya kalau kaget sakit. Apa yang Allah ajarkan kepada kita? Sebenarnya kalau hidup kita betul-betul menerima dengan ridho, takaran dari Allah itu tidak pernah salah. Karena memang kebutuhan kita itu tidak banyak, dalam kehidupan dunia itu tidak banyak. Cuma setan yang memanjangkan kita untuk terus meminta dan kita merasa kurang. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan yang nakut-nakutin kamu untuk miskin, dan itulah yang menjadikan kita tidak pernah merasa cukup. Dan Ramadan juga mengajarkan kepada kita ketika berbuka, kenapa kenikmatannya cuma hanya 3 suapan yang pertama? Mengajarkan kepada kita nikmatnya dunia kalau kita uber, maka limitednya dan expirednya itu lebih cepat daripada yang kita bayangkan. Itulah dunia. 1 suapan nikmat, 2 suapan sudah berkurang kenikmatan, 3 suapan sudah nikmatnya itu hilang dibanding suapan yang pertama. Supaya mengajarkan kepada kita tentang sebuah ayat yang harus kita hidupkan dengan sebuah tamsil. Wal akhiratu khairu wa abqa. Makanya Allah tidak pernah salah kalau mengatakan akhirat itu lebih baik daripada urusan dunia yang kita kumpulkan. Inilah sejatinya Ramadan. Ramadan tidak boleh berhenti hanya masalah fikih. Ramadan tidak boleh berhenti hanya dalam masalah hukum. Kadang-kadang kita taklim hanya membahas fikih saja. Lalu fikih itu membuat kita bertengkar, menyalahkan, sampai kita juga mendapati ada yang hari raya hari Jumat, ada yang hari raya hari Sabtu pun bertengkar. Loh, bukankah kita Ramadan itu menjemput ampunan, dan ampunan itu jauh dari mereka yang bermusuhan? Ilmu apa sih yang menjadikan kita bermusuhan? Ilmu apa sih yang menjadikan kita bertikai? Itukah yang diajarkan Nabi kepada kita? Jangan memahami kehidupan itu hanya dari sudut pandang fikih semata. Fikih penting, hukum juga penting, tapi memahami makna dalam setiap syariat itu penting. Coba saya tutup. Kita sholat aja, apa hikmahnya? Disuruh bareng, disuruh nempelkan bahu dengan bahu, disuruh nempelkan kaki dengan kaki supaya bersaudara. Itu hikmahnya. Tapi ada saudara kita yang terkadang ketika sholat nyari bahu, keluar sholat maka dia mencari musuh di antara saudaranya. Hanya memahami fikih, tapi tidak memahami makna. Semoga kita di bulan Ramadan yang telah kita selesaikan, kita mengambil hikmah dan kurikulum terbaik. Semoga kita hatinya merasa berdosa. Orang yang merasa kurang dalam takaran iman lebih baik daripada mereka yang merasa lebih dalam takaran iman. Semoga Ramadan menjadikan kita sabar. Sabar sama bapak, sabar sama ibu, sabar sama istri, sama suami, sama anak. Sabar pula ketika menjemput rezeki. Ramadan semoga menjadikan kita semakin paham betapa cepatnya nilai dunia supaya kita mengatur kompas kehidupan kita menuju kepada akhirat. Inilah yang kita harapkan. Ramadan bukan mencari orang yang hanya memandang Ramadan dengan fikih, tapi Ramadan menggoreskan nama kepada mereka yang berhasil menghidupkan nilai Ramadan dalam kehidupan. Kita tutup dengan doa. Semoga doa ini bisa melengkapi apa yang menjadi kekurangan kita di dalam ketaatan dan ibadah kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalan yuqarribuna ila hubbika. Rabbana taqabbal minna siyamana wa tilawatana wa sa'iril a'mali kullaha. Allahumma ahsin akibatana fi Ramadan. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub qalib qulubana ala sabbit qulubana ala ta'atika wa ala dinika. Ya Allah ya Rahman,
yang Maha Rahman, yang kasih sayangnya tidak pernah pilih kasih di antara hamba-Mu. Ampuni kami ya Allah dengan segala macam dosa yang kami lakukan, atas setiap kata buruk yang kami ucapkan kepada orang yang beriman. Ada setiap untaian kalimat yang melukai hati orang lain, yang bisa menjadi penyebab lambatnya kami menuju kepada rahmat surga-Mu. Ampuni kami ya Allah di balik dosa yang kami kerjakan ketika kami tidak kuat untuk menahan nafsu kami, di balik setiap riba yang kami makan, di balik setiap minuman dan makanan haram yang kami konsumsi dan kami berikan kepada keluarga kami, di balik setiap ketaatan kami yang masih terabaikan, sedangkan ajal telah menunggu kami dengan kepastian. Maafkan kami ya Allah, kasihanilah diri kami ya Allah. Kami mengimani Engkau adalah Maha Adil ya Allah, tapi kami juga mengimani bahwasanya Engkau adalah Maha Rahmat, di mana rasa kasihan-Mu kepada hamba-Mu lebih besar daripada murka-Mu dan marah-Mu kepada setiap hamba-Mu. Rahmati kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Ya Allah, kalau ada di antara ibadah yang kami berikan pada waktu Ramadan, ada sedekah, ada infak, ada wakaf yang terselip di atasnya riya, maafkan kami ya Allah. Kalau ada di balik setiap ketaatan kami yang hanya menebal di awal dan menipis di akhirnya, tebalkanlah kami ya Allah dengan amalan itu kembali, karena Allah lah yang paling berhak atas segala apapun yang terjadi. Kalau ada tilawah kami yang salah, makhrajnya yang kurang benar, hukumnya yang salah, maafkan kami ya Allah, kasihani kami ya Allah. Kami datang dengan segala keterbatasan. Ya Allah, apabila di antara kami, di dalam setiap ketaatan kami ternyata kami ada ujub, suka memandang rendah orang, suka memandang remeh orang lain, maafkan kami ya Allah. Karena ternyata mengendalikan hati lebih berat daripada mengendalikan alat-alat tubuh yang lainnya. Maafkan kami ya Allah. Berikanlah kami kesabaran untuk orang tua kami, berikanlah kami kesabaran untuk bapak dan ibu kami ya Allah. Berikanlah kami kesabaran untuk orang-orang yang membersamai kami dalam hidup, dalam segala musim, dalam rumah tangga. Berkailah dan berikanlah kesabaran kami untuk mendidik anak-anak kami supaya mereka pun sabar untuk merawat kami di masa senja. Berikanlah kesabaran kami untuk menjemput rezeki, walaupun terkadang rezeki yang halal itu Engkau lambatkan, supaya kami tetap yakin kepada rezeki yang halal dan tidak tersentuh dengan rezeki yang haram. Sabarkan kami terhadap urusan kaum muslimin ya Allah, yang terkadang mereka tidak mengenal kami, mencela kami, menghujat kami, mendolimi kami, padahal kami tidak pernah mencela dan menghujat kehormatan mereka. Sabarkan hati kami ya Allah, walaupun kami hanya meminta keadilan kepadamu atas segala hujatan yang kami terima dalam kehidupan kami. Ya Allah, berilah berkah dalam Ramadan kami. Angkatlah Ramadan kami sebagaimana Engkau mengangkat amalan Nabi Ibrahim dan Ismail ketika membangun Ka'bah. Jadikanlah Ramadan menjadi kurikulum yang kami tetap lanjutkan ketika kami di bulan Syawal, ketika kami di bulan Dzulqa'dah, ketika kami di bulan Dzulhijjah. Maka ibadah kami sebagaimana ibadah kami di bulan Ramadan. Dan tidak ada yang bisa membuat kami istiqomah ya Allah kecuali adalah Engkau. Ya Rahman, Ya Rahim, gariskanlah nama kami di antara pintu Ar-Rayyan. Walaupun kami masih belum pantas dengan segala keterbatasan, tapi kami memiliki zat yang maha pengampun dan maha penyayang pada setiap makhluknya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah terima seluruh amalan Bapak dan Ibu dalam seluruh ketaatan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Saling mendoakan, hilangkan ujub, hilangkan kiber di balik setiap apa yang telah kita kerjakan. Semoga Allah menerima amalan kita dan kita selalu dalam kondisi sehat dan afiat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.